Halo Sobat Galeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Galeri Percetakan. Kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Jika kalian mempunyai aplikasi versi lain juga bisa dipakai ya. Oke, ini adalah tampilan saat pertama kali aplikasi CorelDRAW kita buka, teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Mungkin akan sedikit berbeda ketika kalian menggunakan Corel versi lain ya. Di sini ada new document, lalu ada new from template, di bawahnya ada open recent, di bawahnya lagi ada open other. New document tentu saja kita untuk membuat dokumen baru ya teman-teman. Nanti desainnya kosong seperti ini. Lalu jika kita menggunakan new from template, maka akan ada template yang sudah disediakan oleh CorelDRAW seperti ini. Lalu di bawahnya ini ada open recent. Ini adalah desain yang pernah kita buat atau pekerjaan yang sudah pernah kita buat di CorelDRAW sebelumnya. Jadi kalau kalian baru selesai install CorelDRAW, dipastikan di sini akan kosong ya. Lalu untuk open other, ini adalah untuk membuka file melalui Windows Explorer seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita buat dokumen baru. Nah, di sini ada keluar kotak dialog seperti ini teman-teman. Ada name, preset destination, size, width, height, number, dan sebagainya. Jika teman-teman menginginkan semua kotak dialog ini tidak muncul lagi, teman-teman bisa kasih tanda centang di sebelah sini. Tapi jika ingin kotak ini selalu muncul, teman-teman tidak usah kasih centang di sebelah sini. Oke, untuk kotak nama ini kita kasih nama belajar CorelDRAW. Nah, nama file ini akan muncul di sebelah sini teman-teman ketika kita klik OK. Untuk size-nya kita pakai A4 aja. Satuannya teman-teman bisa memilih mau pakai satuan apa. Kalau saya biasanya memakai milimeter. Lalu untuk pick-nya biar satu aja seperti ini. Untuk primary color mode ini kita menggunakan CMYK ya teman-teman. Di sini akan ada dua pilihan, RGB atau CMYK. Karena kita di galeri percetakan ini belajar desain untuk percetakan ya teman-teman, jadi kita memakai CMYK. Jika teman-teman ingin membuat konten digital seperti di posting Instagram, Facebook juga lain-lain, teman-teman bisa memakai RGB seperti itu teman-teman. Untuk rendering resolusinya kita pakai 300 dpi. Ini biar tetap seperti ini. Kita klik OK. Baik, ini adalah lembar kerja CorelDRAW ya teman-teman. Yang kotak tengah ini namanya drawing pick atau lembar kerja. Apakah kita mendesain harus di dalam sini? Jawabannya tidak teman-teman. Teman-teman bisa membuat desain di sini sampai seluas ini juga bisa. Tapi jika ingin mengekspor atau mencetak filenya itu wajib di tengah seperti ini atau di dalam drawing pick ini ya teman-teman, atau di dalam lembar kerja ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya membuat beberapa desain itu di luar ya. Jika ingin mencetak, kita taruh di dalam lembar kerja ini seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mulai dari atas sendiri. Ini namanya title bar. Title bar ini seperti ini teman-teman. Di sini ada versi Corelnya, lalu ada nama filenya juga tempat menyimpannya seperti ini ya. Ini ada di folder ada di drive E, lalu ada folder desain jam custom. Di sini ada filenya jam custom CDR. Di bawahnya ini ada menu bar teman-teman. Ada file, edit, view, layout, object, dan sebagainya sampai help ini. Di dalamnya akan ada menu lagi seperti ini teman-teman.
Teman-teman tidak harus menghafal semuanya, jadi kita pelajari yang penting-penting aja ya teman-teman. Di bawahnya ini ada toolbar. Toolbar ini juga isinya adalah menu yang ada di dalam menu bar tadi teman-teman. Jadi ini adalah shortcut atau simbol menu yang ada di dalam menu bar ini untuk memudahkan kalian. Seperti ini, ada icon print. Daripada kalian klik file lalu print, di sini sudah ada icon untuk tombol printnya. Di bawahnya ini ada property bar. Property bar ini adalah tampilan sesuai tool yang kita gunakan. Dia akan berubah sesuai tool yang kita gunakan teman-teman. Seperti ini ya, dia akan berubah-ubah sesuai tools yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan pick tool, di sini ada pick size, ini untuk merubah ukuran lembar kerja ya. Di sampingnya ini ada kotak ukuran, yaitu kotak lebar juga tingginya. Lalu di sini ada layout untuk lembar kerjanya teman-teman. Ada portrait juga landscape seperti biasanya. Ini ada tampilan untuk halamannya yang akan kita tampilkan, pengen yang mana gitu ya. Yang di sini ada unit, ini bisa kita rubah. Misalkan kita mau pakai cm, kita tinggal rubah ke cm, ke inci atau juga ke lainnya. Kita kembalikan lagi ke milimeter. Selanjutnya di sebelah kiri ini namanya toolbox teman-teman. Di sini ada semua tools yang bisa kita gunakan untuk membuat desain, baik brosur, karikatur, logo, banner, dan sebagainya. Untuk tools yang pertama ini adalah pick tool. Pick tool ini digunakan untuk menyeleksi objek, memindahkan objek, juga merubah warna objek. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa menyeleksi ini dengan menekan tombol shift. Kita bisa menyeleksi objek atau gambar yang lain seperti ini teman-teman. Bisa juga untuk menyeleksi menggunakan seperti ini. Ini kita klik lalu digeser ya, seperti ini. Digunakan juga untuk memutar objek. Jadi jika teman-teman misalkan kita mau buat kotak seperti ini ya, kita bisa pindah seperti ini. Ketika kita klik lagi, dia akan berubah seperti ini teman-teman. Ketika kita klik satu kali, dia untuk merubah ukuran seperti ini. Untuk memutar objek, klik satu kali lagi, dia bisa untuk memutar objek seperti ini. Baik, kita lanjut. Untuk merubah ukuran, teman-teman bisa memakai property bar saat kita memilih objek yang kita desain. Misalkan kita klik kotak ini ya, di sini akan muncul seperti ini. Ada object size, ini untuk tinggi dan ukuran ke sampingnya ya. Misalkan kita rubah seperti ini. Ini ya teman-teman. Jadi bisa dirubah sesuai yang kita butuhkan. Kita tekan Ctrl Z untuk mengembalikan objeknya seperti semula. Lanjut, di bawahnya ini ada shape tool. Shape tool ini digunakan untuk merubah garis teman-teman. Misalkan kita buat kotak seperti ini, lalu kita pilih shape tool. Di sini akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa rubah sudutnya ini menjadi round atau lonjong seperti ini ya teman-teman. Bisa juga
teman-teman menggunakan ini scallop corner ini pojoknya nanti akan berbentuk ke dalam seperti ini teman-teman, cekung ke dalam seperti ini. Lalu ini ada pilihannya lagi, ada comfort corner, ini jadi sudutnya nanti menjadi seperti ini, miring seperti ini teman-teman. Fungsi lain dari shape tool adalah untuk merubah garis yang ada di objek ini. Cara merubahnya yaitu teman-teman klik yang sebelah sini, ada convert to curve. Ini merubah objek menjadi curve seperti ini. Ini bisa kita rubah seperti menambah ya. Jika ingin menambah garis, kita tinggal double klik seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika ingin menghapusnya, teman-teman tinggal double klik lagi. Dia akan terhapus seperti ini. Oke, lanjut. Di bawahnya ini ada crop tool. Crop tool ini untuk memotong objek atau gambar yang ada di lembar kerja teman-teman. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah dapat sesuai yang kita pingin, teman-teman langsung bisa double klik di dalam kotak ini. Bisa juga teman-teman setelah menyeleksi seperti ini tekan tombol enter. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Untuk di bawahnya ada zoom tool. Zoom tool ini digunakan untuk zoom objek yang kita inginkan. Misalkan saya ingin zoom ke wajah foto ini, teman-teman tinggal klik aja atau buat kotak seperti ini dengan cara klik dan geser seperti ini. Bisa juga menggunakan klik seperti ini. Jadi kalian klik objek yang akan kita zoom. Tapi teman-teman di CorelDRAW itu sudah ada fitur zoom menggunakan scroll. Jadi teman-teman pilih pick tool, lalu arahkan ke objek yang ingin kita zoom, lalu scroll ke depan untuk zoom in, dan scroll ke belakang untuk zoom out. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi memudahkan saat teman-teman ingin mengedit di CorelDRAW-nya. Seperti ini. Jadi daripada kita menggunakan zoom tool, kita bisa menggunakan pick tool lalu menggunakan scroll di mouse ya. Scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke depan atau scroll ke belakang untuk zoom out. Oke, kita lanjut. Di dalam zoom tool ini ada pen atau hand jika kalian menggunakan Photoshop atau pernah menggunakan Photoshop. Ini fungsinya seperti di Photoshop untuk menggeser lembar kerjanya teman-teman, seperti ini. Tapi ini sangat jarang digunakan bagi saya ya. Kita kembalikan ke zoom tool. Di bawahnya ada freehand tool. Freehand tool ini berfungsi untuk membuat garis teman-teman. Di dalam freehand tool ini ada beberapa pilihan. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya biasanya menggunakan Bezier tool ini teman-teman untuk cropping gambar, juga trace satu objek atau membuat suatu objek seperti ini teman-teman. Jadi Bezier tool ini bisa dipakai untuk membuat objek sesuai kebutuhan kita seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakannya untuk cropping gambar teman-teman, seperti ini. Kita asal aja ya. Jadi untuk cropping gambarnya kita pilih objek yang kita buat menggunakan Bezier tool tadi,
Lalu teman-teman pilih foto atau gambarnya, lalu pilih ini intersect teman-teman. Jadi dia sudah terpotong seperti ini. Bisa juga ini digunakan untuk membuat objek baru seperti ini teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, suka yang mana. Di bawahnya ini ada artistic media tool. Ini digunakan untuk membuat objek artistik atau objek custom seperti ini teman-teman. Ini menggunakan freehand ya. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhan teman-teman juga. Seperti ini ya, kita rubah seperti ini. Di fitur artistic media tool ini kita juga bisa membuat bentuk sendiri teman-teman. Jadi kita buat bentuk sendiri untuk artistic toolnya. Kita coba ya. Bentuknya terserah teman-teman mau membuat seperti apa. Di sini saya coba menggunakan seperti ini ya, menggunakan objek kotak seperti ini. Kita duplikat ke samping. Jika teman-teman ingin membuat artistic media tool sendiri, teman-teman pilih fiturnya ini, lalu teman-teman klik pada objek yang kita buat tadi seperti ini ya. Jadi untuk membuat artistic media tool sendiri, kita buat objek seperti ini teman-teman, lalu kalian pilih artistic media tool, lalu pilih yang sebelah sini ada brush. Kita pilih objeknya, klik sebelah sini, lalu kita pilih save. Kita buat seperti ini. Kita ini besarkan menjadi 100 misalkan. Seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk di bawahnya ini adalah rectangle tool. Rectangle tool ini berfungsi untuk membuat kotak baik persegi maupun persegi panjang. Biasanya digunakan untuk membuat spanduk atau banner ya teman-teman. Oke, di bawahnya ada ellipse tool. Ini digunakan untuk membuat lingkaran atau bentuk oval. Jika kalian ingin membuat objek lingkaran sempurna ya, jadi kalian tekan tombol kontrol saat membuat objek lingkarannya. Jadi dipilih ellipse tool, lalu tekan kontrol, klik lalu geser, dia akan proporsional seperti ini. Jika tidak, dia seperti ini teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Di bawahnya ada lagi polygon tool. Ini digunakan untuk membuat objek persegi 5 atau persegi 6 atau persegi berapapun yang teman-teman ingin buat. Jadi teman-teman buat dulu kotak atau buat persegi 5 seperti ini. Ketika kalian klik objeknya, di sini akan muncul untuk sudutnya ini ingin berapa, jadi kita tambah. Jika ingin persegi 6, ini kita rubah 6 seperti ini. Ini tidak terbatas, semakin banyak dia akan menjadi lingkaran ya teman-teman. Oke, selanjutnya di polygon tool ini, di dalamnya ada stars, complex stars dan sebagainya. Ini ada stars, ini untuk membuat objek bintang, sudutnya juga bisa dirubah. Teman-teman mau berapa? Lalu di bawahnya ada complex star.
ini digunakan seperti ini objeknya jadinya. Lalu di bawahnya lagi ada grip paper, ini digunakan untuk membuat tabel ya teman-teman. Ini bisa dirubah juga seperti ini. Kalau untuk membuat grip paper tool ini kita atur dulu baru kita buat seperti itu ya teman-teman. Lalu di bawahnya ada spiral, ini digunakan untuk membuat objek seperti ini. Kita hapus lagi. Oh iya teman-teman, untuk memakai garis ini atau bezier tool ini, teman-teman di sini properti barnya akan muncul seperti ini. Ini untuk membuat atau mengatur ukuran garisnya ya. Di sini satuannya ada poin. Teman-teman juga bisa atur ukurannya pada kotak di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah ini. Kita double klik, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut dulu untuk toolboxnya. Di bawahnya lagi ada basic shape, jadi ini untuk membuat bentuk-bentuk lain ya. Ini ada jajar ginjang seperti ini, tabung juga lain-lainnya seperti ini. Di bawahnya lagi ada arrow shape, ini untuk membuat anak panah seperti ini teman-teman. Ini juga isinya macam-macam. Seperti ini juga ada. Oke, lanjut lagi. Ini untuk membuat model pita seperti ini teman-teman. Di bawahnya ada text tool, ini digunakan untuk membuat teks di lembar kerja. Di dalamnya ada pilihan teks dan table. Yang sering digunakan yaitu teks ya teman-teman. Cara menggunakan text tool ini ada dua. Teman-teman langsung klik seperti ini, maka dia akan ada kursor yang berkedip seperti ini. Teman-teman langsung ketik aja seperti biasa seperti ini. Bisa juga menggunakan model paragraf, yaitu caranya klik lalu drag atau geser mouse-nya baru lepaskan, maka dia akan muncul kotak seperti ini. Jika kalian menggunakan model seperti ini, maka tulisannya akan mengikuti kotak ini teman-teman, seperti ini ya. Ketika kalian ketik, dia akan mengikuti sesuai kotaknya ini seperti itu. Lanjut, yang penting lagi ini dilewati aja teman-teman, dua ini. Di bawahnya ada drop shadow. Drop shadow ini digunakan untuk membuat bayangan ya teman-teman. Oh iya, untuk memberi warna pada objek, teman-teman langsung klik objeknya seperti ini. Lalu kalian bisa klik warna di sebelah kanan, ini yang namanya toolbox. Oh maaf, ini namanya color palette. Jadi teman-teman langsung pilih aja warna yang kalian inginkan. Klik kiri untuk merubah warna objek dan klik kanan untuk merubah outline objek. Kita ini klik kanan untuk merubah outline-nya ya teman-teman. Lalu ini klik kiri untuk merubah objeknya. Jika teman-teman ingin menghilangkan outline-nya ini, outline pinggir dari objek ini, teman-teman klik kanan pada tanda silang yang atas sendiri ini. Seperti itu teman-teman. Ini di bawahnya atau selanjutnya kita ada drop shadow tool. Ini berfungsi untuk membuat bayangan pada objek. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi kalian klik objeknya, lalu kalian geser ke arah kemana shadow ini ingin kalian buat.
contohnya seperti ini, kita lepas. Nah, dia akan ada shadow seperti ini. Bisa juga kalian memakai atau menggunakan property bar dari drop shadow. Ketika kalian klik drop shadow, di sini akan muncul property bar seperti ini. Ada preset list. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang sudah disediakan oleh CorelDRAW sendiri. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalian bisa sesuaikan dari preset maupun digeser seperti ini. Lalu di sini ada property bar dari menu shadow ya. Ini ada gambar gelas, ini untuk transparansi bayangannya. Jika teman-teman memperbesar, maka bayangannya akan semakin jelas. Jika kita kecilkan nilainya, maka bayangannya semakin pudar. Nah, untuk sebelah sini ini ada shadow feathering. Ini untuk tingkat kehalusan dari shadownya, teman-teman. Jadi ketika kalian naikkan nilainya, dia akan semakin halus seperti ini ya, pinggirnya. Jika kalian perkecil, maka shadownya pinggirnya akan semakin kasar seperti ini. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Lalu di sini pilihannya ada inside, middle, outside. Ini digunakan untuk merubah posisi shadow, dia akan mengarah kemana gitu ya, teman-teman. Misalkan ya, kita hapus dulu. Ketika kalian menggunakan medium, ketika kita menggunakan average atau tengah seperti ini, pinggirnya tidak begitu kelihatan ya, seperti ini. Jika kalian memilih outside, maka dia akan lebih lebar seperti ini. Seperti ini, dia ke dalam, teman-teman. Kelihatannya ketika kita menghilangkan warna dari objek ini. Seperti ini. Lalu di sini ada shadow color, ini untuk merubah warna dari bayangannya. Jadi untuk merubah warnanya, jika teman-teman sudah membuat objek shadow seperti ini ya, kalian klik objeknya, lalu kalian pilih drop shadow lagi, baru property barnya akan muncul seperti ini ya. Oke, lanjut. Untuk di dalam tool drop shadow ini ada beberapa pilihan lagi ya, seperti contour, blend, dan distort. Envelope juga extrude. Untuk contour ini untuk membuat garis keluar objeknya seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman membuat objek lalu dipilih contour tool, maka dia menjadi seperti ini untuk membuat outline ya, teman-teman. Membuat outline itu bisa memakai F12 atau teman-teman bisa memakai kontur ini. Selanjutnya ada blend. Blend ini untuk menggabungkan dua objek, baik dari segi warna juga bentuk, teman-teman. Misalkan kita buat objek lingkaran ya. Kita buat objek lingkaran, di sini warna merah. Lalu kita buat lagi objek lingkaran di sebelah sini. Kita beri warna kuning, juga diperkecil. Lalu kita pilih blend tool. Kita klik dari sebelah kiri ke kanan seperti ini, sampai ke objek yang sebelah kanan. Maka dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kita ulangi ya, seperti ini. Jadi dia merubah atau membuat objek sesuai dua objek yang kita buat. Misalkan ini diperbesar, dia juga akan semakin besar seperti ini.
Oke, selanjutnya ada distort. Ini digunakan untuk merubah objek menjadi objek baru berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa diputar seperti ini, klik lalu diputar. Di sini ada properti barnya ya, ini jarang sekali digunakan teman-teman. Tapi lalu di bawahnya ada envelope. Envelope ini digunakan untuk merubah objek sesuai titik yang ada. Bisa juga untuk merubah tulisan menjadi bentuk lengkungan atau bentuk seperti objek yang kita inginkan. Seperti ini contohnya teman-teman. Kita menggunakan envelope ya, kita hapus yang tengah ini, kita bisa geser, maka hurufnya menjadi seperti ini. Ini ada titik-titiknya, kita bisa sesuaikan ya. Misalkan kita ingin membuat objek bergelombang seperti ini, maka kita bisa menggunakan envelope ini. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya di bawahnya ada extrude. Extrude ini digunakan untuk membuat efek 3D pada objek di CorelDRAW. Seperti ini teman-teman. Misalkan kita buat tulisan ya, kita buat tulisan lalu kita beri efek extrude seperti ini. Nah, dia akan objeknya menjadi ada efek 3 dimensinya seperti ini teman-teman. Untuk merubah warnanya teman-teman bisa memakai break combine atau control key, lalu di belakangnya bisa kita rubah. Oh maaf teman-teman, untuk merubah warnanya teman-teman bisa memakai Ctrl K, lalu objek belakangnya ini kita rubah seperti ini. Ini fungsi extrude ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada transparency tool. Ini digunakan untuk membuat efek transparan pada objek atau gambar. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pilih objeknya, teman-teman klik lalu geser sesuai yang kita butuhkan. Seperti ini. Ini namanya transparency tool. Transparency tool ini ada properti barnya juga macam-macam. Ada transparan dari tengah seperti ini, lalu objek seperti ini, objek kotak seperti ini. Oke, selanjutnya ada color eyedropper. Color eyedropper ini digunakan untuk membuat warna berdasarkan sampel objek yang kita inginkan. Misalkan teman-teman membuat objek warna putih di sini, lalu ingin membuat warna objeknya sesuai gambar yang ini. Jadi teman-teman pilih color eyedropper tool, lalu kalian pilih sampel warna yang ingin digunakan. Seperti ini, misalkan saya ingin membuat warnanya seperti daun ini, kita klik pertama, dia akan berubah menjadi kaleng seperti ini ya, kaleng cat seperti ini. Lalu kalian klik pada objek yang ingin kita beri warna seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, fungsi eyedropper tool. Bisa juga menggunakan gambar, kita pilih warna kulitnya ini, kita pilih seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat objek vektor dari foto. Selanjutnya paling bawah ini ada interactive fill tool. Ini digunakan untuk membuat gradiasi warna teman-teman. Gradiasi warna itu misalkan ya seperti ini teman-teman.
kita buat gradiasi warna dari biru tua ke biru muda seperti ini. Ketika teman-teman ingin memberi warna lain, teman-teman tinggal double klik pada garis yang ada di objek ini ya. Kita double klik, maka di sini bisa digunakan atau ditambahkan warna. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke tool yang paling bawah ya. Ini adalah Smart Fill Tool. Ini biasanya digunakan untuk membuat objek atau membuat objek baru dari pertemuan dua garis. Misalkan seperti ini teman-teman. Misalkan kita buat objek baru menggunakan Smart Fill Tool, kita beri warna seperti ini. Akan ada warna sesuai dengan yang kita buat, lalu dia menjadi objek baru seperti ini teman-teman. Untuk mengimpor gambar atau memasukkan gambar di CorelDRAW, teman-teman bisa pakai file, lalu import, lalu kalian pilih gambar yang akan kita masukkan di Corelnya. Seperti ini ya, kita klik import, lalu bisa kalian klik geser seperti ini untuk menyesuaikan ukurannya. Bisa juga dengan cara file, lalu import, lalu kita pilih gambarnya, bisa langsung klik seperti ini, maka dia akan masuk ke Corel dengan ukuran sesuai filenya. Mengimpor file tidak harus dari menu file atau import ya. Jadi teman-teman bisa langsung pergi ke Windows Explorer-nya, lalu pilih gambar yang akan diimpor, lalu kita drag ke Corelnya seperti ini. Jika kalian menemukan file seperti ini, maka dipastikan ini tidak support ke Corelnya ya. Oke, kita klik lalu drag ke Corelnya, kita lepaskan. Nah, ini sudah masuk ke lembar kerjanya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk menduplikat atau menduplikasi objek ya teman-teman, baik itu bentuk, foto maupun teks atau tulisan. Teman-teman bisa klik objeknya, lalu klik kanan dan geser, maka dia akan ada opsi copy here seperti ini teman-teman. Bisa juga menggunakan shortcut yaitu Ctrl D seperti ini, kita klik OK, maka ini bisa atau sudah menjadi dua seperti ini. Bisa juga menggunakan copy paste atau biasa Ctrl C lalu Ctrl V. Bisa juga teman-teman gunakan tombol plus yang ada pada numlock keyboard kalian. Kalian tekan satu kali. Nah, ini sudah menjadi duplikat seperti ini. Bisa juga menggunakan, jika cara cepat, bisa menggunakan klik geser lalu klik kanan, klik kiri, tekan klik kiri lalu geser, setelah itu langsung klik kanan. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini. Klik kiri, geser, klik kanan, klik kiri, geser, klik kanan, seperti ini. Ini adalah cara menduplikasi objeknya. Oke, kita Ctrl Z. Oke, untuk toolbox ini sudah semua ya. Apakah kalian harus menghafal semuanya? Tentu saja tidak teman-teman. Jadi untuk desain itu teman-teman semakin sering menggunakan Corel, maka teman-teman akan semakin paham cara menggunakan toolsnya. Kalau ingin
Yang penting teman-teman sudah tahu dasarnya, cara menyimpan, mengimpor gambar, lalu menyimpan gambar atau mengekspor, itu sudah cukup teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk yang sebelah kanan ini ada color palette teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini ada color palette. Di sini tampilan defaultnya ada satu baris seperti ini. Teman-teman bisa klik dari panah yang kecil ini, lalu pilih customize, lalu di sini kita atur menjadi 5 atau 6, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi warnanya akan kelihatan semua teman-teman. Selanjutnya untuk menyimpan file, ketika teman-teman sudah selesai membuat desain ya, seperti ini misalkan, jadi teman-teman sebelum membuat desain atau mengerjakan sesuatu di CorelDRAW, biasakan kalian menyimpan dulu untuk filenya. Karena jika teman-teman menggunakan komputernya, lalu komputernya hang atau tidak kuat, biasanya dia akan menutup sendiri dan pekerjaan ini tidak akan tersimpan secara otomatis teman-teman. Sebenarnya tersimpan tapi biasanya tidak full, jadi tergantung teman-teman mengaturnya. Di sebelah sini itu bagaimana, sini ada pengaturan, jadi dia ada pengaturan backupnya setiap berapa menit gitu. Ini paling rendah ada 5 menit. Jadi sebaiknya teman-teman ketika membuat desain di Corel, sebaiknya biasakan kita save as dulu. Caranya klik file, lalu save as, lalu simpan pada folder di D atau di E, jangan di C ya, di D atau di E. Kemudian kita namai, ini adalah kotak dialog menyimpan file Corel ya. Di sini ada file name, ini untuk membuat atau memberi nama pada filenya. Di sini ada save as type, ini defaultnya pasti CDR ya teman-teman. Akan lebih mudah jika teman-teman disimpan di CDR aja, jadi nanti kita bisa buka lagi dengan Corel dengan mudah. Tapi jika kalian ingin menyimpan pada format lain juga bisa, ada PDF juga, ada Illustrator dan sebagainya. Jika kalian menyimpan pada file.cdr, di sini ada tanda centang ya, jadi teman-teman centang aja embed color profile ini agar kalau warnanya tidak berubah. Yang nggak kalah penting di sini teman-teman ada kotak version. Jadi jika kalian ingin membawa file ini keluar dari komputer kalian, misalkan kita bawa file ini ke percetakan, pastikan filenya kita turunkan aja teman-teman, versinya kita turunkan pada versi di bawahnya, misalkan Corel 14. Karena jika kalian membawa file ini ke percetakan lalu di sana tidak ada file atau aplikasi CorelDRAW 17, maka file kalian tidak akan terbuka jika tidak disimpan pada versi di bawahnya. Karena aplikasi CorelDRAW itu bersistem seperti ini teman-teman. Jika kalian memakai Corel 17, maka kalian bisa membuka semua versi Corel di bawahnya, tapi tidak akan bisa membuka file versi Corel di atasnya. Cara mengeceknya bagaimana? Jadi teman-teman misalkan pilih versi 14 ya, ini versi X4, lalu kalian klik save.
Cara mengecek file Corel versi berapa, teman-teman klik kanan pada file yang ada di file Explore, lalu kalian klik Properties. Nah, di kotak dialog Properties ini ada kotak detail. Klik aja, maka di sini akan ada tulisan versinya versi berapa, teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Kita save. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menyimpan ketika kalian membuat banyak objek seperti ini ya, kita ingin menyimpan objek ini masing-masing file seperti ini, teman-teman. Ini akan ada 5 desain ya. Kita simpan menjadi masing-masing, tidak semuanya jadi satu. Teman-teman bisa pilih file, save as. Sebelumnya kalian seleksi dulu ya, atau pilih dulu desain yang akan kita simpan, lalu file, save as, lalu di sini ada kotak selected only, teman-teman. Jadi yang tersimpan menjadi file yang baru ini adalah file yang kita seleksi aja. Ini ada version lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Kita klik save. Kita beri nama beda-beda ya. Misalkan ini desain 1. Lalu klik save. Maka yang tersimpan hanya file yang kita seleksi aja, teman-teman. Jadi yang lainnya tidak tersimpan. Seperti ini. Maka yang tersimpan di sini hanya file yang kita seleksi aja. Kita coba lagi ya. Ctrl Shift S, kita selected only, lalu save. Ini desain B. Kenapa tidak muncul seperti ini? Karena kita tidak taruh objeknya pada drawing area atau drawing page ya, teman-teman. Jadi solusinya, jika teman-teman ingin thumbnailnya kelihatan, ini kita taruh pada lembar kerja, lalu Ctrl Shift S, kita pilih foldernya, lalu kita centang selected only, kita pilih B yang tadi, kita klik save. Nah, yang sebelumnya di sini tidak ada thumbnailnya, akan ada thumbnailnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya. Selanjutnya yaitu untuk menyimpan gambarnya menjadi format lain ya, teman-teman. Kita pakai fitur namanya export. Ini file, ada menunya, ada di sini, ada file, export. Hasilnya akan beda, teman-teman, ketika kalian pilih save atau save as lalu export. Itu beda. Ketika export ini dia pilihannya menjadi file yang sudah siap kita cetak atau kita gunakan, tidak akan dirubah lagi ya, teman-teman. Ini biasanya kita pakai JPG atau PNG jika untuk cetak ukuran kecil ya, misalkan banner, misalkan brosur atau cetak digital menggunakan kertas, itu biasanya kalau tidak JPG atau PNG.
Jika ini digunakan untuk cetak banner, maka biasanya menggunakan file .tiff ini teman-teman. Ini kelebihannya dia filenya akan lebih kecil, ukuran megabyte-nya dia lebih kecil. Kali ini kita coba save ke JPG ya. Lalu di sini ada kotak dialog lagi. Ini ada selected only. Jika kalian tidak beri centang pada selected only ini, maka semua objek yang ada pada CorelDRAW ini akan terekspor teman-teman. Jadi kita pilih dulu selected only, lalu klik export. Nah, pada kotak ini kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Jika kebutuhan cetak itu biasanya menggunakan CMYK, lalu ini kita pilih ke paling tinggi atau highest. Untuk resolusinya ini jika dicetak kertas kalian gunakan ini ukuran asli, lalu ini kita buat 300 atau 600. Saya biasanya pakai 600, tapi 300 juga sudah cukup teman-teman. Lalu klik OK. Maka file yang tadi sudah menjadi bentuk JPG seperti ini. Begitu juga untuk PNG, caranya sama. Kalian klik file lalu export. Di sini kita pilih formatnya PNG, lalu klik export. Kalau PNG dia color modenya hanya bisa di RGB, lalu hitam putih dan seperti ini teman-teman. Ada hitam putih dan grayscale. Kita pakai RGB, ini kita pakai 300, kita klik OK. Jadi file PNG itu biasanya digunakan untuk konten digital teman-teman. Jadi dia filenya hanya bisa berbentuk RGB. Oke teman-teman, cukup sekian ya video untuk dasar-dasar CorelDRAW. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Jadi ketika teman-teman sudah bisa dasar atau cara menggunakan toolsnya, teman-teman tinggal download filenya. Kita sudah sediakan banyak di channel ini ya. Kalian bisa download, lalu bisa untuk bahan belajar atau referensi. Di video selanjutnya kita akan belajar membuat desain banner ya teman-teman, baik untuk banner cetak maupun konten digital. Jangan lupa klik subscribe, lalu nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Galeri Percetakan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percetakan.